Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas akuntansi pengantar 1 yang berkaitan dengan proses pencatatan akuntansi untuk perusahaan jasa. Sebelum kita masuk pada proses pencatatan akuntansinya, maka kita membahas berkaitan dengan penggolongan akun. Akun digolongkan menjadi 5. Yang pertama adalah aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir golongan akun kelima adalah beban. Berkaitan dengan jenis dari masing-masing golongan akun untuk aset. Karena aset sendiri adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, maka jenisnya banyak sekali. Jenis akun untuk aset itu dimulai dari kas. Kas ini sebenarnya isinya apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kas isinya adalah uang atau rekening tabungan yang ada di bank. Sehingga ketika perusahaan memiliki uang, maka nama akunnya adalah kas. Jenis aset yang kedua yaitu piutang. Ketika perusahaan memberikan pinjaman kepada pelanggan. Jenis akun yang ketiga ada perlengkapan, begitu juga peralatan, kendaraan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian masuk ke golongan kewajiban. Jenis akunnya ini adalah dimulai dari utang. Bisa utang usaha, utang bank, utang wesel, dan yang lainnya. Jenis akun yang ketiga adalah ekuitas, di mana ekuitas jenisnya hanya ada 2, yaitu modal dan prive. Kalau modal itu ketika si pemilik perusahaan menanamkan uangnya pada perusahaan tersebut. Sedangkan untuk prive ini kebalikannya, yaitu pemilik modal mengambil uang untuk keperluan pribadi dari perusahaan tersebut. Nah, berikutnya golongan akun yang keempat yaitu pendapatan. Jenisnya ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, dan pendapatan lain-lain. Sekarang golongan akun yang kelima adalah beban. Jenisnya karena ini untuk operasional perusahaan maka banyak. Mulai dari beban gaji, beban sewa, beban iklan, ya, kemudian ada beban lain-lain. Dari penggolongan akun, maka berikutnya kita membahas mengenai kode akun. Kode akun ini antara perusahaan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Kode akun sudah dibahas di buku dan di sini saya hanya menjelaskan penerapan kode akun ketika menggunakan angka, ya. Nah, ketika menggunakan angka, maka biasanya untuk penerapan kode akun itu sendiri yaitu disesuaikan dengan golongan akun. Ketika golongan akun di sini ada 5, berarti yang masuk dalam golongan yang pertama aset itu depannya 1. Yang masuk golongan kewajiban maka depannya 2, begitu seterusnya. Nah, mengenai pengkodean di sini biasanya diurutkan berdasarkan jenis akunnya dari masing-masing akun. Misalnya akun jenis kas, maka di sini karena dia masuk dalam golongan aset, ya, golongan yang pertama, maka dia depannya 1. Karena jenisnya yang pertama adalah kas, maka 101. Kemudian untuk piutang 102, perlengkapan 103, begitu seterusnya. Ketika masuk kode utang usaha, nah ini berarti kodenya berapa untuk utang usaha? Nah, sekarang utang usaha itu masuk golongan akun yang kedua, maka depannya 2. Dan kemudian karena utang usaha di urutan yang pertama maka 201. Begitu seterusnya, ya. Sekarang saya masuk ke saldo normal akun. Saldo normal akun ini nantilah yang menjadi acuan dalam memasukkan ke dalam jurnal. Nah, kembali lagi
bahwa akun itu terdiri dari 5. Yang pertama, aset, kewajiban atau utang, modal, pendapatan, dan beban. Saldo normal akun untuk aset. Ketika aset perusahaan itu bertambah, maka silahkan dicatat di kolom debit. Tapi kalau aset perusahaan itu berkurang, maka silahkan dicatat di kolom kredit. Untuk utang, ketika utang bertambah, maka pencatatannya di kolom kredit, sedangkan ketika utang itu berkurang, maka pencatatannya di sisi debit. Selanjutnya untuk akun modal, ini sama perlakuannya dengan utang. Nah, bagaimana? Sama ya, ketika modal itu bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Ketika modal itu berkurang, maka dicatat di sisi debit. Yang mengurangi modal apa tadi? Prive. Maka ketika ada prive, maka prive dicatat di sisi debit. Berikutnya akun yang keempat, pendapatan. Ketika pendapatan perusahaan itu bertambah, maka catatlah di kolom kredit. Ketika pendapatan itu berkurang, maka catatlah di sisi debit. Nah, yang terakhir adalah beban. Perlakuannya ini sama dengan akun aset. Ketika beban itu bertambah, maka catatlah di kolom debit. Ketika berkurang, maka catatlah di kolom kredit. Itulah saldo normal akun yang nanti dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan jurnal. Seperti yang saya sampaikan di siklus akuntansi, mengingat kembali bahwa jurnal umum itu terdiri dari kolom tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Tanggal di sini diisi menggunakan tanggal transaksi, nama akun ini diisi dengan nama akun dari jenis-jenis masing-masing akun, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, peralatan, pendapatan, utang, kemudian modal, beban, gitu ya. Nanti yang dimasukkan dalam nama akun. Kemudian ref, ini isinya adalah kode akun. Apabila di perusahaan tersebut menerapkan adanya kode akun. Tapi kalau tidak ada, maka tidak perlu diisi. Kemudian kolom debit dan kolom kredit ini isinya adalah nominal. Sekarang masuk ke penerapan. Yang pertama di sini saya contohkan bahwa Tuan Abik mendirikan perusahaan jasa di bidang transportasi pada tanggal 1 April 2020 yang diberi nama Perusahaan Jasa Alesa Tor. Nah, pada transaksi yang pertama di sini maka tidak perlu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal karena transaksi tersebut ya itu tidak mengubah kondisi keuangan perusahaan, tapi hanya menceritakan bahwa perusahaan tersebut berdirinya pada tanggal 1 April 2020. Transaksi yang kedua di sini pada tanggal 2 April 2020, Tuan Abik menyetorkan uang tabungan ke perusahaan Alesa Tor sebesar 15 juta. Maka pencatatan ke dalam jurnalnya masukkanlah di kolom tanggal tahun 2020 bulan April tanggal 2. Nama akunnya karena perusahaan menerima uang sebesar 15 juta dari Tuan Abik, maka kasnya bertambah, dicatat di sisi debit. Nah, kemudian kas yang bertambah tersebut karena berasal dari Tuan Abik untuk modal perusahaan, maka ketika modal itu bertambah dicatat di sisi kredit, sehingga debitnya kas, kreditnya modal sebesar 15 juta. Setiap kali ada transaksi, maka pencatatan untuk debit dan kredit harus terpenuhi. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 5 April 2020. Perusahaan Alesa Tor membayar sewa ruko sebesar 1 juta. Nah, kita
kembali lagi lihat pada halaman 1 ya, di sini halaman 1. Ini saya umpamakan halaman 1 untuk pencatatan jurnal ya. Untuk tanggal 2 tadi sudah kita masukkan debitnya kas, kreditnya modal. Sekarang untuk tanggal 5. Karena tanggal 5 ini perusahaan membayar sewa ruko, maka ketika beban perusahaan bertambah itu dicatat di sisi debit, maka nama akunnya beban sewa ruko. Karena perusahaan membayar sewa, maka perusahaan mengeluarkan kas, sehingga kas dicatat di sisi kredit. Berapa nominalnya? 1 juta. Selanjutnya, transaksi yang ketiga. Pada tanggal 11 April, perusahaan Alesator menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 4 juta. Maka jurnalnya di tanggal 11 April, karena di sini perusahaan menerima pendapatan, maka pendapatan perusahaan bertambah. Dan akibat pendapatan bertambah tersebut, perusahaan kasnya juga bertambah. Maka di sini ya pencatatannya bagaimana? Maka kembali lagi ke saldo normal ketika pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit dan ketika aset bertambah dicatat di sisi debit. Aset perusahaan bertambah pada transaksi tanggal 11 yaitu jenisnya kas, sehingga kasnya di debit, pendapatan di kredit. Berapa nominalnya? Sebesar 4 juta. Selanjutnya saya masuk ke transaksi tanggal 12. Perusahaan membayar sewa kendaraan sebesar 1.500.000. Maka karena perusahaan membayar sewa kendaraan, maka kas perusahaan berkurang sehingga kreditnya kas. Nah, debitnya apa? Kas tersebut digunakan untuk apa? Membayar beban sewa. Maka debitnya beban sewa sebesar 1.500.000. Kode akunnya dimasukkan pencatatannya ke dalam kolom ref, sehingga beban sewa kendaraan kode akunnya 502, kasnya kodenya 101. Bagaimana kalau tidak ada kode akun? Maka refnya boleh dikosongkan. Masuk transaksi tanggal 17 April ya. Perusahaan mengajukan pinjaman ke bank sebesar 150 juta. Ketika perusahaan mengajukan pinjaman, maka dia akan menerima uang, sehingga akun kas di posisi debit ya. Kreditnya karena itu berasal dari pinjaman, maka utang bank sebesar 150 juta. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 23 April 2020. Perusahaan membeli kendaraan sebesar 100 juta. Maka pencatatan jurnalnya tanggal 23 April tahun 2020. Karena perusahaan itu membeli kendaraan, maka aset perusahaan bertambah berupa kendaraan. Karena secara tunai, maka aset perusahaan berkurang berupa kas, sehingga debitnya kendaraan, kreditnya kas senilai 100 juta. Nah, berikutnya transaksi tanggal 27. Ini untuk memudahkan pengingatan biar nanti pencatatan ke dalam jurnalnya itu lebih mudah. Maka sekarang kita ambil contoh di tanggal 27 dan seterusnya. Tanggal 27 menerima pendapatan. Ketika perusahaan menerima pendapatan, tentunya kas perusahaan bertambah. Ketika kas perusahaan bertambah, maka dicatat di sisi debit. Sekarang mencari kreditnya. Kreditnya berarti apa? Karena si debit dan si kredit ini sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Ketika sudah menemukan debit, maka tinggal mencari kreditnya. Karena kas itu diperoleh dari pendapatan, maka kreditnya pendapatan. Besarannya sama 9.500.000. Berikutnya tanggal 29. Perusahaan membayar beban listrik dan air sebesar 500.000.
Perusahaan membayar berarti perusahaan mengeluarkan kas, maka kasnya dicatat di sisi kredit. Nah, kas tersebut itu berkurang. Untuk apa? Oh, untuk membayar listrik. Maka debitnya beban listrik dan air, kreditnya kas sebesar 500.000. Transaksi berikutnya, tanggal 30 April membayar beban gaji sebesar 1.500.000. Membayar beban gaji. Ketika perusahaan membayar beban gaji, maka kas perusahaan berkurang. Otomatis kasnya dicatat di sisi kredit. Sekarang mencari debitnya. Debitnya apa? Ya. Oh, kas tersebut untuk membayar beban listrik. Beban gaji gitu ya. Maka debitnya beban gaji. Kreditnya kas 1.500.000. Transaksi yang terakhir tanggal 30 membayar beban lain-lain sebesar 300.000. Maka ketika perusahaan membayar beban lain-lain, di sini perusahaan mengeluarkan uang, maka kasnya dicatat di sisi kredit, debitnya beban lain-lain sebesar 300.000. Sehingga itulah nanti yang mau dijadikan acuan ketika kas perusahaan itu berkurang, maka dicatat di sisi kredit, tapi sebaliknya ketika kas perusahaan bertambah, maka dicatat di sisi debit. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.